Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, serta selamat berjumpa kembali di channel Ruski Pikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar teman-teman dan sobat semua ini? Saya tetap akan mendoakan buat teman-teman dan sobat semua yang sudah klik video ini khususnya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa membuat kita gagal total dalam peternak entok teman-teman. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah contoh pengalaman teman-teman ya, contoh pengalaman yang tentu saja sudah saya alami teman-teman. Nah, jika diteruskan maka pasti bisa dimungkinkan kita pasti akan gagal total untuk bisa mendapatkan keuntungan dari ternak entok kita. Yang pertama, karena kita membahas mengenai ternak entok pembibitan, hal yang paling rentan sekali yang membuat kita gagal adalah ketika indukan-indukan entok kita tidak mampu memproduksi telur dalam jumlah banyak. Seperti yang teman-teman lihat ya, ada yang hanya 3 butir, ada yang hanya 6 butir, dan juga ada yang hanya 7 butir. Ya, teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Apa yang akan terjadi ketika entok-entok kita hanya memproduksi paling banyak itu 8 butir telur teman-teman? Yang akan terjadi, kita pasti akan mengalami kerugian teman-teman. Kenapa kita bisa pastikan kita pasti akan rugi? Karena sudah tidak seimbang, sudah tidak sesuai lagi antara biaya perawatan termasuk biaya kos teman-teman dengan hasil yang akan kita dapatkan. Jika memang hanya 8 butir telur yang dihasilkan dari setiap satu ekor indukan kita, maka untuk proses penetasannya tentu saja di bawah 8 ekor teman-teman. Kalau rata-rata ya, misalnya bisa memproduksi dalam satu ekor indukan itu memproduksi 10 butir telur, maka yang menetas itu di antara 7 dan juga 8. Katakanlah 8 teman-teman. Maka jika dari 10 butir yang menetas 8 butir alias menghasilkan 8 DOE, maka kita mempunyai peluang untuk mendapatkan 80.000 sekali produksi. Karena per ekor DOE di sini dihargai dengan 10.000 per ekornya. Jadi kalau menghasilkan 80.000 per satu ekor indukan itu masih bisa untung teman-teman, meskipun tipis. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika per ekor indukan kita hanya memproduksi telur 8 butir ya, kemudian potensi untuk telur-telur ini menetas hanya sekitar 6 atau bahkan bisa 5 butir teman-teman. Maka tentu saja ini pasti akan merugikan, bahkan sangat merugikan teman-teman, karena sudah tidak sesuai lagi antara biaya untuk merawat indukan kita dari menetas sampai kepada menetas lagi dengan harga jual atau hasil yang akan kita dapat. Kalau hanya 6 ekor berarti kita hanya mendapatkan 60.000, dan kalau hanya 5 ekor kita hanya akan mendapatkan 50.000 per satu indukan per satu kali produksi. Maka yang akan terjadi, kita pasti akan gagal total teman-teman, gagal total untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu teman-teman dan sobat semua, saya selalu menyarankan buat pemula peternak, khususnya adalah peternak pembibitan, untuk selalu kreatif dalam pencarian pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis, seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Karena ketika kita peternak entok pembibitan dengan menggunakan sumber pakan dari pabrikan murni yang semuanya serba beli, maka bisa dipastikan kita hanya akan gotong royong teman-teman ya. Untuk itu supaya nanti teman-teman tidak kecewa dalam peternak, hendaknya teman-teman memang wajib ya untuk kreatif mencari sumber-sumber pakan alternatif untuk membantu meminimalisir biaya pakan. Tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa meskipun kita menggunakan sumber pakan dari alternatif, setidaknya kita harus bisa memilih mana pakan-pakan yang sekiranya bisa digunakan untuk memperlancar indukan entok kita supaya lancar dalam bertelur dan bisa memiliki telur dalam jumlah banyak. Karena jika indukan entok teman-teman hanya mampu memproduksi telur dalam jumlah yang sedikit, katakanlah di bawah 8 butir, maka bisa dipastikan kita hanya akan impas saja dalam peternak. Jadi tidak bisa menikmati keuntungan yang sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman dan sobat semua.
Baik teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi serta bermanfaat ya teman-teman, khususnya adalah untuk kita semua sebagai peternak rumahan. Akhir kata, saya Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.